Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai yang saya hormati, dari wakil pemerintah kota Surabaya, yang baru dan yang lama. Enten sing lawas soalnya. Enten sing lawas wong wau kula sarengan Pak Arif Afandi kok. Duka wau teng pundi. Mantan wali kota Surabaya zamannya Pak Bambang DH. Nah, duka teng pundi, Bang. Yang saya hormati Mbak Arzeti Bilbina. Nggih. Nggih, soho Kang Mas nggih. Niki mboten ketok rupane niki. Sampeyan dibuka tak aku cek ero. Sing iki lho, sampeyan bukaan ta. Lah, lak ngono to, Cak. Buka. Ya kula niku nek mboten dibuka mboten ero. Emprit pokoke. Ya, saking pihak pemerintah, dari unsur polisian, dari unsur tentara, konco-konco banser, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Alhamdulillah, gelar budaya dan peringatan Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi memperingati lahirnya Rasulullah niku penting bagi kaum muslimin sak donya niku penting. Memperingati maulid di beberapa tempat yang berbeda-beda niku penting. Nggih. Niku penting. Sebab apa? Sebab Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah untuk jadi rahmat sekalian alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi Nabi Muhammad itu diutus untuk jadi rahmat seru sekalian alam. Nah, Nabi Muhammad ini nabi terakhir. Nabi di mana seluruh alam itu sudah ada penghuninya. Gitu lah. Jadi Nabi Muhammad diutus menjadi nabi sekalian alam. Itu memang pada saat alam ini sudah ada isinya semua. Kalau Nabi Adam diutus jadi nabi itu kan ketika manusia baru satu keluarga. Problematikanya juga tidak banyak, paling sak keluarga, dan orangnya masih besar-besar, masih kuat-kuat. Tingginya masih 60 dhira'. Satu dhira' itu segini. Nah, dhira'nya orang Arab itu sekitar 70 sampai 80 cm. Ya. Nah, sekitar 60 dhira' berarti sekitar 50-an meter. Makanya kadal zaman Nabi Adam itu gede nih sak dinosaurus. Dinosaurus itu kadal kelas itu. Terus nabi-nabi berikutnya diutus untuk kaum-kaum tertentu.
Karena memang manusia belum banyak. Nabi Ibrahim diutus, itu pergerakan manusia baru ada di sekitaran Filistin sama Mesir. Nabi Musa diutus, pergerakan manusia baru seputaran Arab, Filistin, Mesir. Sebagian kecil ada di Eropa. Nabi Isa diutus ketika Eropa sudah ada manusianya, Romawi, terus di Arab ada manusianya, Filistin ada manusianya. Nah, tapi ketika Nabi Muhammad diutus, itu pergerakan manusia sudah penuh. Sama dengan Bung Karno ketika jadi presiden, mungkin lidah itu baru isinya bareng wong 10. Pakuwon belum ada orangnya. Itu ketika Bung Karno jadi presiden, problematikanya nggak banyak. Pak Harto jadi presiden, Kuti masih tambah. Pak Harto jadi presiden, Sememi masih tambah sebagian. Problematikanya nggak banyak, tapi begitu Bapak Jokowi ini jadi presiden, Surabaya wis dadi desa gede. Lah, begitu juga Nabi Muhammad ketika diutus jadi nabi, ini dunia sudah penuh. Berarti problematika Nabi Muhammad itu adalah problematika yang sangat kompleks. Ketika jadi nabi, masalahnya menungso ya macem-macem, agamanya menungso ya macem-macem. Nabi Ibrahim jadi nabi, agamanya menungso itu belum ada. Baru kepercayaan ngoten niku tok mawon. Nabi Musa jadi nabi, ngawiti agama Yahudi, yang lain belum ada. Jadi tidak ada problematika agama. Lah, Nabi Isa jadi nabi mengalami problematika dua agama, Yahudi sama Nasrani. Loh, begitu Nabi Muhammad mengalami problematika tiga agama besar, Yahudi, Nasrani, dan Islam. Tapi Nabi Muhammad harus menjadi rahmat dari seluruh perbedaan yang ada, yang sudah terjadi di waktu itu. Menungsone wis beda-beda. Zaman Nabi Adam manusianya baru satu jenis, tapi zaman Nabi Muhammad jenisnya udah macam-macam. Yang tinggal di Arab cantik-cantik, ganteng-ganteng, paling tidak kayak Mbak Arzetti gitu, dan suami. Nah, yang nempat di Cina itu beda lagi, tempem-tempem, sipit. Manusia yang menempati Afrika wireng gosong kayak kopi, gayanya beda, makanannya beda. Yang menempati Nusantara cili-cili pesek. Nah, dalam dinamika kayak begitu, Nabi diutus untuk menjadi rahmat dari seluruh alam. Artinya bahwa ajaran Islam akan ketemu dengan budaya Eropa, akan ketemu dengan budaya Afrika, akan ketemu dengan budaya Cina, dan akan ketemu dengan budaya Nusantara. Oh, itu pasti. Jadi Nabi Muhammad itu ketika jadi nabi, menungso itu sudah banyak dan sudah beraneka macam. Makanya ini yang harus dipahami adalah ketika kita melihat manusia berbeda-beda, dan Islam harus menjadi pengayom dari semua perbedaan. Loh ya, itu problemnya Nabi Muhammad. Nah, problemnya Nabi Ibrahim itu problem ono wong ngaku dadi Gusti Allah jenengane Namrud. Habis itu patungnya diremuk-remuk, udah beres, dibakar gak mempan gitu. Zaman Nabi Musa problemnya wong ngaku Gusti Allah jenengane Firaun, terus dilawan pakai sihir,
Nabi Musa dilawan pakai sihir, sihirnya dilawan, musuhnya dipegang jenggote, separuh putih separuh ireng, musuhnya tempiling mati. Udah, wong Nabi Musa itu sakti, jadi ketika jadi nabi enak, tempiling mati gitu. Tongkat dipukul ke laut jadi jalan tol gitu. Jadi enak. Nabi Isa ketika jadi nabi bekalnya hebat, orang mati dibangunkan, weh ngono bangun, wong wuta didemok melek. Tapi Nabi Muhammad jadi nabi bekalnya akhlak, ngamuk ora oleh. Loh, coba gimana posisinya, gak sulit itu. Jadi ciri khas Nabi Muhammad adalah menyelesaikan setiap persoalan dengan akhlak atau budi pekerti. Ini yang paling berat. Kalau Nabi sebelumnya bekalnya serem, begitu umatnya ngeyel saduk mati gitu. Umat sebelumnya itu enak. Umatnya Nabi Nuh begitu bantah, Allah langsung udah ditenggelamin aja, tenggelam. Umatnya Nabi Lot begitu dablek, langsung dilempari pakai meteor, mati, udah selesai, beres, bikin lagi yang baru. Umat Nabi Isa begitu dablek kena lepra, protol gitu. Tapi itu tidak terjadi di era ketika Nabi Muhammad diutus. Nabi Muhammad tidak dibekali dengan yang model begitu-begitu, tapi dibekali akhlak. Artinya apa? Dibekali semangat memperbaiki manusia dengan tidak kehilangan kebaikan. Ini Nabi Muhammad. Jadi kalau merubah manusia ngamuk itu gampang, tapi dandani wong alon-alon lah itu loh yang paling berat. Dengan sekian perbedaan, dipertemukan dengan agama yang berbeda, dipertemukan dengan suku yang berbeda, dipertemukan dengan ras yang berbeda. Apa meleh umate Kanjeng Nabi sing saiki wala tambah campur dadi saanane menungso, ketemu dengan orang Cina, ketemu dengan orang Eropa, ketemu dengan orang Arab, ketemu dengan orang aborigin. Ini sudah jadi satu. Ini umat Nabi Muhammad. Kita ketemu walaupun Cinanya nggak datang pengajian, kipas anginnya datang, Mas Pion. Oh gimana coba, ayo sampai arep ngamuan ra iso gitu. Kita lagi pengajian, bangsa Jepang nggak datang tapi mic-nya datang gitu. Kita lagi pengajian, Cina ora teko, ning rokoke teko. Sampurna, gudang garam, jarum, ku Cina. Terus sampean arep ngamuk karo Cina, sing tuku mbako sapa? Ayo. Kita tidak ketemu hari ini dengan orang Yahudi. Tapi kalau kita pergi haji, ketemu dengan pesawat sing digawe wong Yahudi. Nek wong Yahudi kok pateni kabeh, sampean lunga haji nglangi. Ini kehidupan hari ini. Mulane umat Nabi dina iki sing sabar. Titik balik kehidupan sudah sampai di titik pertemuan antar suku, antar bangsa agar kita saling pengertian. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu. Mengerti lho wis pokoke sing pangerten ngono ae, nek petuk beda ora usah protes. Kita Indonesia, sana Arab, ketemu udah biasa aja, nggak usah komplain, nggak usah emosi umat Nabi. Ya Allah, Engkau bikin orang Eropa cantik, ganteng, tinggi, besar. Kenapa kau bikin kami kecil? Kau usah komplain. Kadang cah nom-nom ora trimo. Begitu wong Eropa ganteng, kita melu-meluan, rambutnya dicet abang. Gak trimo dadi wong Surabaya. Akhir rambutnya dicet abang, akhir dadi LKMD. Londo komeng ndase. Kita kadang nggak terima lihat orang, lo kita mesti ini umat Nabi hari ini. Sampean ketemu dengan orang Arab yang tinggi ganteng, nggak apa-apa, nggak usah emosi ketika ngaca.
Ndelok kocok iku ndelok ganteng ayu. Begitu ndelok awak dhewe lho iki kok beda, gak usah emosi. Ketika lihat orang Korea, wah ganteng rambutnya miring ngono. Sampeyan wis gak usah melok-melok wis ngono, itu jatahe wong kono, matane ayu-ayu ganteng kan. Ganteng. Jatahe awak dhewe memang wis ngene iki. Pesek-pesek matane ngene gede dhewe sepede. Udah kita terima. Ini termasuk bagian dari jihad. Jihad umat Kanjeng Nabi menerima perbedaan. Wes disyukuri kita kayak begini. Dhisik gak kepethuk. Kita disuruh pengertian, sudah gitu aja. Orang Eropa dulu nggak diajari untuk saling pengertian, karena yang mengajarkan tentang perbedaan itu agama Islam. Makanya waktu Christopher Columbus zaman semono keluar dari daratan Eropa, ketemu Afrika, bingung deh. Oh, aku petuk neraka jadi. Iya, dia nggak pernah diajarkan bahwa manusia itu memang berbeda-beda dan harus saling pengertian. Maka ketika pelayar-pelayar Eropa ketemu dengan Afrika, Afrika itu dianggap jenenge neraka. Oh, ternyata orang jahat itu dibakar di neraka, makanya orang Afrika itu hitam gosong. Maka kemudian ini harus ditambah penderitaannya. Maka akhirnya orang Eropa memperbudak orang Afrika, sampai budak apapun dari Afrika, sampai akhirnya orang Afrika takut diperbudak, sehingga orang Afrika punya konsep kecantikan yang beda. Kupingnya diiris itu cantik biar nggak diperbudak. Sampai lahirlah sebuah kisah perbudakan orang Afrika yang sangat mengerikan, namanya Amistad, di mana orang-orang Afrika ditumpuk di bawah lambung kapal, dikapalkan ke Amerika untuk dijual sebagai budak. Sing urip ya uripo, sing mati ya mati ya. Karena mereka menganggap bahwa dia bukan manusia, tapi itu adalah ras yang lain lagi. Bahwa manusia yang benar itu manusia yang kulit putih, ras Arya. Yang akhirnya kemudian orang Afrika tidak boleh ngomong, cuman akhirnya ngomong tapuk. Nah, dari kebiasaan ngomong tanpa kata-kata itu lahirlah kemudian tradisi akapela. Tradisi akapela lahir dari perbudakan. Terus kemudian mereka nyanyi-nyanyi akapela, dikasih musik, jadilah musik jazz. Terus kemudian sama orang Amerika dipertemukan dengan alat musik sana jadi blues. Akhirnya jadi pemberontakan musik dikenal dengan musik rock. Sampai di Surabaya jadi rock dut. Itu. Loh sama. Orang Eropa ketika masuk ke Nusantara, orang sini juga tidak dianggap sebagai manusia. Karena kecil-kecil pesek-pesek dianggap sebagai turunan monyet. Makanya mereka mengatakan ketika ketemu tulang, orang sini disebut pitekan tropus. Makanya kalau di Jawa dulu orang Belandanya manggilnya kowe, en kowe gitu. Kowe itu kan anak-anak munyuk. Loh ini belum. Tapi Islam sudah diajarkan, Rasulullah sudah diajarkan bahwa manusia itu berbeda-beda. Makanya kaum muslimin datang ke negeri manapun tidak pernah bersikap rasis, tidak pernah membedakan bangsa mana. Oh iki yo menungso meng kulit ireng, oh iki yo menungso meng cilik. Nah, kita itu diajarkan untuk mempunyai sikap seperti itu ketika kita melihat setiap perbedaan. Ya wes disyukuri aja. Oh, kenapa orang Arab cantik ganteng? Ya kita bergurau aja dengan hati kita. Oh, karena kemungkinan Allah bikin mereka ganteng karena di Arab itu tidak ada air. Biar kalau nggak mandi tetap cantik, tetap ganteng. Kenapa orang di Arab besar-besar? Karena mereka kalau cari makan harus berburu, mengejar makanan singa, mengejar apa. Jadi tubuhnya harus dibikin kuat. Kenapa orang Arab itu idepe dawa-dawa? Karena di sana berdebu, ben gak kelilipan. Ini udah gitu aja, tidak usah. Terus dulu wong Eropa kenapa tinggi besar? Oh ya sudah dibikin tinggi besar biar kalau ada musim dingin nggak mati, kan gitu.
Karena kalau orang Eropa itu sudah kena musim dingin, suhu -20, dinginnya luar biasa. Nek digawe cilik-cilik sak sampean katuen mati. Ya udah kita berbesar hati gitu aja. Oh kenapa mereka dibikin kecil? Biar mereka kalau ada musim dingin nggak mati. Karena orang Eropa itu kalau musim dingin serem. Dia nggak bisa makan sayur. Karena seluruh sayur rontok di musim gugur. Makanya mereka biasa mengawetkan sayur. Orang wong Korea itu ngawetno Kobe sih jenenge kimchi, dimakan 10 tahun berikutnya. Mereka nggak punya apa-apa. Kalau udah musim dingin daun nggak ada, makanya diawetkan. Makanya orang Eropa itu kalau bulan Desember hari raya Natal itu pakai daun cemara. Bukan karena saking hebatnya daun cemara, ya karena daun itu aja yang nggak rontok. Jadi makanya nggak usah marah-marah. Itu daun cemara adalah daun Kristen, itu pohon Kristen. Nggak usah. Semenjak kapan pohon punya agama? Jadi nggak perlu emosi. Depan masjid kami jangan ditanami cemara, itu pohon Kristen. Sekarang banyak orang yang aeng-aeng begitu, karena dia nggak ngerti. Orang Eropa itu kalau musim dingin, Masya Allah, nggak punya pemanas, mati. Listrik nggak boleh mati, dia harus selalu hidup agar ada pemanas. Makanya orang Eropa itu kemanapun perang mengambil energi, cari minyak, cari batu bara. Untuk apa? Untuk menjamin kelangsungan hidup bangsanya. Kalau musim dingin nggak boleh kemudian kekurangan pemanas. Loh itu kehidupan yang sulit di sana, makanya mereka maju ya sulit dong. Nah orang Afrika nggak usah cemburu sampean kalau sana dibikin hitam. Kita husnudon aja, ya Allah bener dibikin Afrika hitam karena Allah masih menitipkan singa di Afrika. Coba kalau dibikin putih dikejar singa kelihatan. Nah kalau dibikin hitam itu dikejar singa nggak kelihatan, sekali tengkurap langsung nggak ketahuan. Lo husnudon gitu. Nah kita berbahagia walaupun kecil-kecil gini, oleh Allah kita diletakkan di Indonesia, mesti berbahagia kita kecil-kecil gini. Orang Eropa itu cari matahari itu luar biasa karena mereka setiap tahun 4 bulan kehilangan matahari. Makanya begitu matahari muncul mereka kemana-mana cari matahari terbit. Makanya kamu nggak usah ikut-ikutan anak-anakku sekalian. Mau kemana? Lihat matahari terbit. Oh kamu setiap hari lihat matahari. Iseng banget kalian. Nggak usah ikut-ikutan, sudah lihat matahari setiap hari. Orang Eropa itu kalau musim dingin nggak bisa cari ikan karena sungainya jadi es. Makanya kalau ada musim panas ikan diawetkan untuk dijadikan sarden. Lah kamu ngapain ikut-ikutan makan sarden? Setiap hari cari ikan ada di sungai Nyerok, ikan sapu-sapu ada. Raono sapu-sapu kodok yo eneng. Bukan enaknya luar biasa. Kita ini jadi orang paling enak di dunia ini. Orang Cina itu kalau musim dingin itu makanannya susah. Dia persediaan gandumnya nggak cukup. Mau pelihara kambing nggak cukup karena sekarang mereka 2 miliar orang. Kasih makan 2 miliar orang dengan kambing nggak cukup. Karena kambing itu pentilnya 2, anaknya 1. Makanya untuk mencukupi kehidupan mereka makan dagingnya babi. Karena babi pentilnya 32, anaknya 36. Itu pengertian aja, tidak bisa ribet. Makanya orang Cina itu kalau makan gandumnya susah, maka dibikin mie biar panjang. Kalau makan pakai sumpit biar awet. Coba kalau dibikin kayak nasi dicawuk, ya habis. Pengertian aja gitu. Jadi gak usah ribet gitu loh. Karena umat Nabi memang harus lita'arafu, harus pengertian. Nggak kayak orang sekarang ngakek gitu yang kadang. Itu banyak, makanya terus di Indonesia gaduh karena orang-orang kayak yang nggak mengerti bahwa memang umat Nabi itu sudah eranya umat yang beraneka ragam. Makanya kalau mulutan gini kelihatan, gayanya umat Nabi kelihatan.
Yang di Turki kalau mulutan kayak begini 24 jam baca maulid. Yang kalau yang di lidah ya paling 5 menit. Ini kelihatan. Orang Turki kalau mulutan makanan tersedia di jalan. Kalau di sini ya nggak ada makanannya, kan gitu aja cuma. Bedanya di situ. Ya tapi itu memang umatnya Nabi, nggak usah ribet. Orang Chetnya kalau mulutan nangis semua karena mereka menggiring gelas piala yang pernah dipakai minum oleh Rasulullah, maka gelas itu selalu diarak setiap mulutan. Yang paling depan adalah presiden Chetnya, namanya Ramadan Kadyrov, dia paling depan, wah gitu. Belakangnya ya macam-macam, ada yang bawa mobil, ada yang bawa motor. Nah yang bawa motor knalpotnya hilang, brong, ya persis kayak kampanye PDI di sini. Lihat macam-macam. Di Jogja kalau mulutan ya macam-macam. Makanya muji-muji Rasul juga macam-macam, umatnya beda. Kalau yang santri ya marhaban ya nurul aini, marhaban santri. Tapi kalau penggemar Monata ya beda gayanya. Ya Rasulullah salamun alaik dedeng ya gitu. Kalau penggemar Didi Kempot ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, angria numpak perahu lah ya beda-beda. Dan ini menandakan dinamika. Ini mesti kita tanam hari ini. Makanya ketika kaum muslimin yang datang di awal Islam datang ke sini sekitar tahun 1400 mulai masuk ke Surabaya, nggak gumun. Enggak kok terus budayanya orang Indonesia diajar gitu, ya enggak. Ketika Sunan Ampel masuk ke tanah Surabaya, ya sudah seperti orang Surabaya menikah ya dengan putrinya Mbah Karimah ya dengan orang Surabaya. Ya nikah biasa, enggak terus kemudian saya Arab, saya harus menikah sesama Arab, yang enggak, nikah situ. Itu namanya juga Sunan Ampel itu basa Jawa, walaupun nama aslinya Raden Rohmat lebih terkenal dengan Sunan Ampel. Sama kayak sekarang santri-santri penerus Sunan Ampel bikin pondok ya nama daerahnya. Siapa yang tahu pondok Tebu Ireng namanya apa? Ya pondok Tebu Ireng. Sunan-sunan itu ya pakai Kalijogo, Bunang, padahal namanya Makhdum, namanya Syahid, ya biasa. Yang mestinya kemudian ketika datang mesti dipanggil Syaikhun, Ustadzun, ya nggak apa-apa dipanggil Kiai. Padahal Kiai itu nggak cuma manusia, ada Kebu Kiai Slamet, Tombak Kiai Pleret, nggak marah biasanya. Nggak terus kemudian ketika datang itu nggak bisa berkompromi. Kenapa? Karena Islam harus menjadi rahmat sekalian alam. Lah ketika Islam datang, wong Surabaya itu wis pinter, sudah dapat rahmatnya Allah. Di saat belum kenal Islam, mereka sudah bikin bangsa, bikin negara, bikin kebudayaan, bikin alat musik, gamelan. Mereka sudah maju dan beradab. Artinya sebelum Islam datang, orang sini sudah dapat rahmatnya Allah. Hidup berbeda-beda dalam Majapahit, Bhinneka Tunggal Ika, wis ngerti carane mangan, omong saomong udah bagus. Maka ketika Islam datang, tidak boleh nabrak rahmat yang sebelumnya. Dia harus beriringan menjadi bagian dari rahmat baru. Nah itu makanya Islam datang ke sini biasa aja, biasa. Sunan mestinya Ampel ya Ampel, walaupun namanya Mbah Rohmat. Yang di sini Dewi Saroh ya Dewi Sangkrah, Sawunggaling misalnya. Loh itu nama-nama lokal aja, nama lokal. Jayeng Rono, padahal ini adalah cucu-cucu para wali. Jayeng Rono sendiri dari Mbah Abdul Qadir, dari Mbah Abdul Qohar, dari Mbah Nur Rohmat, Sunan Sendang Dhuwur. Itu masih keluarga besarnya Mbah Ngampel. Wong dari Mbah Derajat putranya Sunan Ampel. Ya biasa, enggak ada. Terus makanya
Islam itu yang datang itu pasti ramah, ketemu dengan budaya berbeda-beda. Nah itu, jadi makanya tidak ada ketika ada festival budaya terus ini budaya Islam, ini budaya kafir. Ya enggak, ya semuanya budaya. Kita sholat di sini yang menggunakan budaya sini. Mestinya pakai jubah kalau aslinya sana. Cuman jubah ketika dipakai sini nggak bisa dipakai untuk nanam padi, nggak bisa dipakai untuk jaring iwak. Akhirnya jubah sebagai baju syar'i dipotong oleh nenek moyang kita. Potongan baju syar'i dikasih nama syar'un. Berhubung orang Jawa nggak punya huruf ain, punyanya monggo bodongo, maka syar'un jadi sarung, saruan jadi sarungan. Jadi nggak ada kalau nabrakin budaya itu, nggak ada ceritanya. Akhirnya kemudian sarung dilinting kayak begini, linting nyantol di sini. Akhirnya para santri yang pakai sarung sholat itu kalau takbir paling sempurna pakai sarung, tinggal begini aja, Allahu Akbar, begini langsung nyantol, udah nggak akan turun, nggak akan melorot. Makanya santri kalau takbir nggak perlu Allah begini, karena nggak akan melotro, udah gitu aja kok. Loh, makanya mana ada cerita benturan budaya gitu, nggak ada dari dulu. Wali-wali gitu, sama dengan budaya baru akhirnya dicontoh. Yang datang belakang nggak pernah terus emosi, walaupun mereknya Ades. Karena yang datang belakangan, yang datang pertama adalah Aqua, maka Ades mau disebut Aqua, tuku Aqua, metune Ades, nggak apa-apa. Bisa, jadi tidak perlu bentur budaya, enggak. Yang datang pertama ke sini itu Honda, maka ketika Yamaha disebut Honda enggak apa-apa. Honda Muopo, Yamaha RE King, ini enggak apa-apa. Yang datang pertama dulu ini Sarimi, maka ketika mie sedap datang ya enggak apa-apa disebut Sarimi. Beli Sarimi metune mie sedap. Yang datang pertama itu Softtek, maka seluruh pembalut berikutnya disebut Softtek, walaupun mereknya beda-beda. Walaupun mereknya pompa air yang datang belakangan itu Panasonic, ya nggak marah ketika disebut Sanyo. Makanya kalau bulan puasa ibu-ibu dan lebaran nggak pernah marah, walaupun bungkusnya Kongwan nggak perlu marah, mesti dalamnya isinya rengginang. Jadi pertemuannya indah, dan itu terjadi di zaman para wali ketika datang ke sini kan harus mengemban misi rahmatan lil alamin. Orang sini sudah punya kehidupan. Itu diajari tentang negara, orang Surabaya sudah punya negara Majapahit. Diajari kerukunan, orang sini sudah punya Bhinneka Tunggal Ika. Diajari tata negara, orang sini sudah punya kitab negara Kertagama. Diajari teori ekonomi, orang Majapahit kalau habis makan piringnya langsung dibuang di sungai saking sugiye. Terus diajari apa? Itu orang waktu di sana diajari, kamu jangan manggil Nabi seperti manggil temanmu. La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ibadukum ba'dha. Kamu jangan panggil utusanku seperti kamu manggil temanmu. Makanya kemudian ya Habiballah ya Rasul. Lalu orang sini sopannya luar biasa. Tukang patri aja dipanggil cak, lu ya apa? Tukang bakso celuk mas ini orang so mas apa? Orang sini udah bagus. Orang sini diajari bahasa, waktu itu sudah punya bahasa, bahkan bahasanya lebih komplit. Orang sini bahasanya komplit, makanannya komplit. Orang Eropa itu makanannya nggak banyak, makanannya cuma gandum, terus susu dikeraskan namanya keju, susu dihancurkan bosok namanya yogurt. Sini uratian susu, malah bakul susu udah pakai laku orang sini. Karena apa? Di sini nggak perlu gizi sekelas keju sama yogurt. Itu adalah gizi yang harus dipenuhkan kepada orang Eropa ketika musim dingin. Daging penuh kalori karena untuk musim dingin. Sini nggak panas nggak dingin, nggak perlu teknologi pendingin, nggak perlu pemanas, cukup sarung. Kalau panasan kebut-kebut sarung, kademen kemulan sarung. Enak tadi wong Indonesia.
Sana harus makan daging kalau musim dingin biar nggak mati. Di sini seumur-umur mangan kobes, urip. Urip paling enak itu di Indonesia. Mereka harus cari matahari setiap 4 bulan sekali. Kita setiap hari ketemu matahari. Loh. Dan ketika budaya agama ini datang, orang sini sudah punya kekuatan budaya yang cukup bagus. Terlihat dari apa? Terlihat dari orang sini memiliki gamelan. Gamelan itu alat musik elit. Orang Arab itu alat musiknya itu apa? Oud, terbang, terbuat dari kayu dan kulit. Kayu tinggal motong, kulit tinggal nguliti, templek tung tung tung. Makanya bunyinya ya cuman tung tung tung. Orang sholawatan itu dari dulu bunyinya untuk tung 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 ya itu aja. Orang Eropa, alat musiknya cuman gitar terbuat dari kayu dan tali, cuman solmisasi, do re mi fa sol la si, itu. Tapi orang sini punya alat musik namanya gamelan. Terbuat dari apa? Terbuat dari logam. Alat musik yang terbuat dari logam artinya hanya bangsa yang menguasai ilmu metalurgi yang mapan dan penguasaan logam yang maju mampu membuat alat musik dari logam. Ya, itu bangsamu. Makanya ojo ngelek-ngelekno bangsamu. Wis ngono slendro pelok. Dari kisah-kisah besar bangsa ini sudah punya kisah cinta. Orang Arab punya kisah cinta Kais dan Laila. Orang Cina punya Sampai Engtai. Orang Eropa punya kisah cinta namanya Romeo Juliet. Orang sini punya Roro Mendut, Roro Citro, Ande-ande Lumut, lengkap. Kalau sana punya kisah ibu tiri yang kejam namanya Cinderella, sini punya bawang putih, bawang merah. Lo kurang apa? Orang sana punya orang kuat namanya Samson, sini punya orang kuat namanya Joko Tole, namanya Bandung Bondowoso. Sana punya binatang bisa ngomong namanya kura-kura ninja. Kene duwe kancil nyolong mau apanya yang gak punya. Nah, Islam rahmatan lil alamin itu tahun 1400 itu harus ketemu dengan budaya seperti itu. Makanya kemudian Mbah Ngampel ini menata pelan-pelan, ndak terus kemudian ndak kata musyrik kafir ya, ndak, ditata pelan-pelan, mulai diperkenalkan. Padahal Mbah Ngampel ini adalah jalur lurusnya Rasulullah yang sampai di tanah Surabaya. Jalur lurus, wong beliau putranya Mbah Ibrahim Asmoro Kondi. Mbah Ibrahim Asmoro Kondi putranya Mbah Syekh Jumadil Kubro. Syekh Jumadil Kubro putranya Sayyid Muhammad. Sayyid Muhammad putranya Sayyid Ahmad Jalaluddin Shah. Sayyid Ahmad Jalaluddin putranya Sayyid Abdul Malik Mongol. Putranya Sayyid Alawi Amil Faqih. Itu putranya Sayyid Ahmad Sohib Mirbat. Putranya Sayyid Ali Kholik Qosam. Putranya Sayyid Alwi. Putranya Sayyid Muhammad. Putranya Sayyid Alwi. Putranya Sayyid Ahmad Al-Muhajir. Sayyid Ubaidillah. Putranya Sayyid Ahmad Al-Muhajir. Putranya Sayyid Isa. Putranya Sayyid Ali Uraidi. Putranya Sayyid Ja'far Shodiq. Putranya Sayyid Bakir. Putranya Sayyid Ali Zainal Abidin. Putranya Sayyidina Husain. Putranya Sayyidina Ali. Menantu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Enggak kok terus ini harus disingkirkan semua. Enggak, makanya Mbah Ngampel namanya aja pakai Ngampel. Jadi enggak ada terus salah. Sekarang apa-apa enggak cocok, harus musyrik, harus bid'ah. Orang sini punyanya keris. Ya iya, orang sini punyanya keris. Orang Arab punyanya pedang. Orang Cina punyanya apa itu? Samurai, Jepang samurai lah punya masing-masing. Ya itu maka sampean hari ini sampai kapanpun pegang itu. Bapak Rasulullah ini adalah nabi terakhir ketika manusia sudah beraneka ragam. Jadi ketika sampean pedok Cina, sampean pedok Arab, pedok apa wis biasa. Itulah keindahan citra umat Rasulullah. Makanya lah di generasi-generasi tertentu kayak zamannya Mbah Sawo Galing itu adalah generasi-generasi di mana harus melakukan penataan antara budaya lama dengan budaya yang baru datang dari Islam.
Piye carane noto? Maka jadilah lidah. Jadi sampean koyo ngene iki. Lho iso ngene ketunan ngene. Kadang ana sing ya wis ketunan iki sik ngeramal nomor ngono ya sik ana. Ya macam. Nah ini pembelajaran dasar. Nah kalau sudah seperti itu kita ini mesti diajari terus sampai sekarang. Sudah saling ketemu. Haji bedok wong Yahudi urusan pesawat, pengen cantik bedok wong Prancis urusan parfum dan bedak. Kalau kamu nggak mau bedak Prancis nggak apa-apa, pakai bedak Surabaya. Ya blunteng kabeh wong beras dideplok lho ya. Bisa. Istri pengen cantik itu Pak Polisi ketahuan jadi polisi karena pengaruhnya orang Cina. Itu kenapa pengaruh Cina? Ya karena tulisan itu yang bisa bikin Cina. Karena Cina bisa bikin mesin bordir mereknya Butterfly, sehingga polisi Banser itu pakai bordir, itu bukan tulisan tangan. Kalau mereka gak bikin mesin bordir ya mah ada tulisan kayak begitu loh. Banser sing Joko pengajian butuh simbol bintang 9 ya di bordir nganggo mesin Butterfly. Lu mau apa kita? Loh ya kita bisa pengajian WA-an ngundang orang pakai HP. HP itu isinya WhatsApp yang bikin rombongannya Mark Zuckerberg sana. Jadi nggak ada. Lo ayo. Lo makanya umat Nabi itu diajarkan oleh Rasulullah, mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Sopo sing diinginkan menjadi baik oleh Allah dikasih ngerti urusan agama. Lah kebaikan di situ khaironnya itu nakiro. Kalau khairon itu nakiro maknanya khairon kamilan, kebaikan yang sempurna. Nah kebaikan yang sempurna pasti bukan milik manusia karena manusia nggak sempurna. Yang bisa baik sempurna itu hanya Allah. Makanya orang Islam ini kalau baik jangan merasa paling baik. Wong pelajarannya begitu. Jadi kamu kalau mau baik ya jangan merasa paling baik. Satu contoh begini, kebaikan itu nggak bisa berdiri sendiri. Contoh aja, nggak usah jauh-jauh. Malam hari ini sekarang detik ini yang paling baik siapa? Ya pasti saya, kiainya kok. Udah dikasih mic, ngomong sak mau-maunya, disambut-sambut, salaman disambut-sambut. Karena ini orang baik. Iya. Tapi kalau saya mengatakan saya yang terbaik, ya nggak boleh. Kenapa? Karena saya terlihat baik di sini karena ada pengajian panitia Sawung Galeng. Kalau nggak ada panitianya, apa saya duduk di sini? Nah kalau sudah seperti itu, baik mana saya apa panitia? Iya, loh, sampai nanti jawaban ya nggak bisa. Baikan saya. Karena kalau saya nggak pengajian, nggak datang pengajiannya jelek. Ayo ngomong-ngomong apa? Tapi dua orang ini ribut nggak ada selesainya. Kalau merasa baik panitia apa saya? Nah itu sudah akhirnya nggak selesai, paling gelut ke saya sama panitia. Nah apalagi kalau sampean yang datang ikut-ikutan, saya kiai yang bikin baik. Lah kenapa? Karena kami mau datang. Coba kalau kami nggak ada yang datang, kiai bukan pengajian, lah apa? Cek sound. Itu nggak ada selesainya. Apalagi kalau Banser ikut-ikutan, kami kiai yang bikin pengajian baik karena kami dureng ngene. Iya tapi sampeyan gak mangan lemes. Jare sing tukang masak, ya kami yang baik karena mereka tak kasih makan makanya gagah. Begitu urusannya urusan sampai urusan makan, Allah mengajarkan Allahumma barik lana, bukan barikli berkahilaka kami, karena urusan makan juga melibatkan banyak orang. Yang nanam padi siapa, yang bikin baskom siapa, yang bikin sambel siapa, yang bikin garam siapa, yang nanam merica siapa. Udah nggak ada selesainya sudah. Itu kalau udah sebaikan itu nggak berdiri sendiri. Terus kemudian makanan enak karena dibikinkan sambel diulek pakai cowek. Apa sampean tahu waktu bikin cowek terus kemudian airnya kurang dikencingi, sampean tahu? Ya tahu. Loh ini loh. Maka baik itu nggak pernah bisa berdiri sendiri. Makanya baik itu di hadapan Allah rombongan. Makanya masuk surga itu zumaron, rombongan. Pak polisi itu baik, tapi kalau nggak ada orang mencuri nggak kelihatan
baik. Jadi baiknya polisi kelihatan kalau ada kejahatan. Kalau sudah nggak ada kejahatan ya nggak ada yang kelihatan baik polisi. Tapi kalau urusan kejahatan tak serahkan polisi memperbaiki urusannya kiai kok terus kemudian nggak suka orang dablek, ya sudah kiainya libur. Nah ini misalnya sing dablek itu diulang ngaji sopo. Udah, makanya bapak-bapak nggak usah sombong datang ke pengajian gagah, istrinya ditaruh belakang. Yang nyuci bajumu siapa? Lah iya. Imam Allahu Akbar. Jadi imam sholat terus merasa masuk surga sendiri. Ya nggak bisa. Dia disebut imam karena ada makmum. Sementara imam sholat itu imam paling mudah seluruh dunia. Karena makmumnya pasti nurut. Ora ono makmum kok imame rukuk, makmume wis sujud disiki ki ora. Mesti nurut begini. Yang paling berat itu menjadi imam setelah sholat. Apakah makmumnya masih nurut? Nah itu yang berat. Nek mengimami sholat mesti nurut. Baik itu nggak bisa berdiri sendiri. Kalau baik berdiri sendiri, wah, masuk surga bisa sendiri. Masuk surga itu rombongan zumaron fadkhuli fi ibadi, masuklah ke rombonganku. Maka ketika kita berbicara kebaikan, kita sedang pengen menjadi bagian dari orang-orang baik. Makanya kita mendatangi khol, mendatangi pengajian karena pengen kita menjadi bagian dari rombongan. Sampean apa yang sekarang ini misalnya? Kira-kira dengan bahasa Wong Galing pahalanya banyak mana sampean dengan bahasa Wong Galing? Ya banyakan bahasa Wong Galing. Wong bahasa Wong Galing babat alat sakmene jembare dikasihkan kepada anak cucunya. Nah sampean kena 1 meter aja ribut sampai Mahkamah Agung. Dia tetap yang jadi masjid itu yang buka alas ya bahasa Wong Galing. Yang jadi balai desa yang babat alas bahasa Wong Galing. Sampai jadi jalan-jalan ini yang babat alas bahasa Wong Galing. Lah orang seperti ini kan dapat pahala banyak. Makanya kita itu pengen menjadi rombongannya bahasa Wong Galing. Lu ngono tok makane marani kuburane, ngekholi, bikinkan festival budaya. Saya sendiri juga nggak pede masuk surga dewenan ya ora melok bahasa Wong Galing ae bakal kula teko. Itu ini makanya sebenarnya pelajaran dasar yang utama agar kita ini bisa rombongan. Nah kalau kehidupan seperti ini mulai dijaga dan dijalani, maka kemudian manusia ini akan punya manfaat kebersamaan. Karena apa? Merasa bahwa baik itu nggak bisa berdiri sendiri. Maka akhirnya kita peringati Maulid Nabi bareng zikir bareng, yang pinter doa, yang lain amin. Kalau capek amin. Istighosah bareng-bareng, sholawatan bareng-bareng, kita pengen bareng-bareng. Nah begitu bareng-bareng ini terus ditradisikan, maka kehidupan akan terjaga. Sekarang contoh malam hari ini muludan dan festival budaya serta ngekholi bahasa Wong Galing. Ini berapa roda kehidupan yang berjalan karena ini. Saiki sampean terpikir, iku lho bakul telo payu, bakul besek payu, bakul sapi payu, roda ke lento payu, roda ke ekonomi berjalan. Apa meneh nek sampean terus ngene iki mulutan karo selawatan ngono. Apa sing ora payu? Nekakno sapa Habib sapa selawatan ngene. Itu roda kehidupan berjalan. Bakul pancing payu. Wong gagange digo gagangi gendera karo ngene-ngene. Bakul terbang laku, apa aja laku. Bakul odong-odong laku. Gitu lah. Itu laku semua. Jadi jangan dikira hal-hal seperti ini berdiri sendiri. Enggak, ini menopang kehidupan besar yang sedang berjalan di bangsa Indonesia. Kalau sudah kayak begini, bakul tahu laku, bakul aromanis laku. Kalau udah solawatan, bakul slayer laku, bakul sepanduk laku, bakul son laku, sewa kipas angin laku, roda kehidupan beras laku.
Apalagi kalau urusan makam semuanya laku, ziarah makam wali, bis-bis laku untuk transportasi. Ziarah makam akhirnya di makam-makam wali orang-orang jual nasi di situ bisa laku, jual tasbih laku, nyopet di situ juga bisa laku, lo lengkap, komplit itu. Lo makanya pemimpin-pemimpin negara ini harus mensupport kegiatan seperti ini. Karena apa? Kegiatan inilah yang menghidupi negara di tingkat paling bawah. Nguripi kayak gini lho, iki lho bakul nopo? Bakul kursi laku, tukang syuting laku, apa aja laku. Terus kemudian ketika orang ziarah ke makam Mbah Sawunggaling, saya Jogja, ziarah ke makam Mbah Sawunggaling, saya cinta di mana tanah Mbah Sawunggaling disemayamkan. Aku kongkon ngebom lidah, ya ndak berani, wong di sini ada makamnya Sawunggaling. Suruh ngebom Surabaya, nggak berani, ada makamnya Sunan Ampel. Makanya orang yang suka ziarah kubur nggak mungkin merusak keamanan bangsa dan negara. Ora mungkin, orang ngebom ora wani, Kang. Wih, makanya teroris yang senengane ngebom iku ora seneng ziarahku. Kubur ora seneng iku, biasanya anti ziarah kubur, anti apa. Itu lho, ki santri ini menggerakkan roda kehidupan. Gak kroso sampean iki lho, bakul iki apa, bakul banner payu. Pusing gak laku semua lah. Kalau semua lini masyarakat melakukan kegiatan seperti ini, maka roda ekonomi berjalan. Tidak ada lagi orang menimbun makanan. Karena apa? Makanan dibagi, sapi disembelih dibagi. Situ beli sapi betul? Loh, beli sapi lah itu, coba. Bakul sapi laku. Besok kalau kemudian semua orang tahu di sini kalau ada maulid dan khol beli sapi. Ini baru satu. Kalau tahun depan sampai 10, semua orang akan datang ke sini. Loh, lu langgar kan mboten ya apa? Niku, makanya kita ini masya Allah dengan cara-cara santri yang seperti ini kadang orang salah paham bahwa santri tidak akan pernah mengkhianati negeri, karena santri adalah penerus para wali yang membangun bangsa dan negara ini. Maka teritori bangsa dan negara ini disebut wilayah, karena ini adalah daerahnya para wali. Al-wali meninggalkan wilayah. Makanya negara ini strukturnya Islam semua. Iya, Mbak Arzeti ini Dewan Perwakilan Rakyat. Ya kalau penjenengan sama juga. Pemkot. Nah, dari Pemkot. Wakilnya Pak Eri, Itu semua. Nah, itu adalah apa? Ini adalah pemimpin-pemimpin wilayah. Para wali dulu datang ke sini. Kehidupan masyarakat berbeda-beda. Kastanya ada, kedudukannya beda, ada raja, ada hamba, ada kawulo, ada gusti. Padahal Islam itu mengajarkan kesetaraan. Bagaimana manusia bisa hidup bersama, saling bertanggung jawab. Maka akhirnya raja, hamba, kawulo, gusti dilebur oleh para wali, diberikan identitas baru namanya ra'iyah. Karena Rasulullah menginginkan manusia dalam kerangka kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian adalah saling bertanggung jawab. Nah, konsep manusia yang saling bertanggung jawab itu namanya konsep ra'iyah, yang kalau diserap ke bahasa Indonesia menjadi rakyat itu bahasane Kanjeng Nabi. Makanya ra'iyah inilah yang menjamin perbedaan itu dipertemukan. Karena bangsa ini berbeda agama, berbeda suku, berbeda ini, maka harus menjadi manusia yang saling bertanggung jawab. Lah, manusia yang saling bertanggung jawab itu namanya ra'iyah, yang diserap ke bahasa Indonesia menjadi rakyat. Dan satu-satunya bangsa muslim dunia yang sanggup mengambil kalimat ra'iyah untuk menyebut warga bangsanya hanya Muslim Indonesia. Nah, ini yang ini orang kadang tidak dipahamkan. Akhirnya terbentuklah negara. Ra'iyah bikin majelis namanya Dewan Perwakilan Ra'iyah atau DPR, diisi oleh Mbak Arzeti. Itu semua bagian dari ikut menjaga bangsa
Inilah dene wong awak dhewe isone jaga mek ngaji, ya ngaji. Panjenengan isone jaga mbelih sapi, mbelih sapi. Semua punya tugasnya masing-masing. Sampean tugasnya ikut menjaga dengan nyuting, sampean syuting. Habis itu kembangkan di media sosial ngono lho nak ya. Nah, itu kehidupan itu saling menanggung. Bagaimana saling bertanggung jawab? Maka di Indonesia jangan suka ngafir-ngafirkan orang, jangan suka alo-alo orang. Kenapa? Karena kita semua adalah ra'iyah atau rakyat. Dan rakyat ini bukan bahasa orang lain, ini bahasa Rasulullah. Ini jarane wong pinter-pinter sing sekolah nih kok rakyat itu bukan people. Kalau people vox populi vox dei. Tapi ini adalah ra'iyah atau rakyat beda, rakyat dengan people itu. Makanya yang tertinggi tetap Dewan Perwakilan Rakyat, bukan Dewan Perwakilan People itu. Nah, itu negeri kita. Orang yang mengambil jalur hukum namanya hakim. Hakim itu bahasa Arab. Kalau kumpul namanya mahkamah. Nah, ulang apa lagi? Nah, ini saling melengkapi. Makanya Islam ketika datang tidak menjadi budaya baru yang membentur semua budaya yang ada. Ya Allah disebut pangeran, tilmidun muridun disebut santri, musola disebut langgar, syekhun ustadun disebut kiai. Lu nggak kayak sekarang kemudian, ini harus begini, tunjukkan simbolnya. Lah ya ribut. Kita sudah terbiasa kalau ada orang mati pakai bendera la ilaha illallah, tiba-tiba ada yang bikin bendera la ilaha illallah seperti bendera merah putih. Nggak bisa lah inilah. Makanya sekarang kita bisa ingat tahun 45 misalnya ya, pada tanggal 22 Oktober kita bisa melihat betapa orang Indonesia berjuang demi wilayah. Ketika wilayah diambil Belanda, ya orang Islam bergerak dalam resolusi jihad yang kemudian diistilahkan dengan hari santri. Nah sekarang udah enak negeri ini, mari kita jaga bareng-bareng. Dengan apa? Sikap hidup bersama, saling mengerti, saling memahami bahwa kehidupan yang dicontohkan oleh Rasulullah adalah kehidupan yang harus mengerti sekian perbedaan. Karena apa? Rasulullah jadi nabi ketika manusia sudah berbeda. Loh, udah jam berapa sani? Oh, yuk terus. Iki ndelok jam berarti segone arep metu iki mesti. Ya alhamdulillah dane, alhamdulillah. Jaminan? Oh, ngono gawe-gawe amene jam 8 seprapat ya. Iku jam tekek iku. Lah jam tekek. Oh, ambe anu gak pegel. Oh, urung pegel lho. Jadi akhirnya bangsa ini berjalan sampai hari ini. Dan mesti kita jaga. Karena apa? Hari ini bangsa kita sedang ketemu dengan bangsa-bangsa yang lain. Ketemu dengan bangsa-bangsa yang berbeda tanpa sekat. Karena bangsa ini terhantar di zaman milenial. Itu dulu saya ini dihalangi. Mau pengen lihat Afrika mesti nunggu flora dan fauna. Sekarang nggak ada lagi flora dan fauna yang isinya hewan-hewan Afrika. Dulu kadang sudah ditunggu seharian keluarnya Pak Harmoko. Anak-anak sekarang hidup di Indonesia nggak perlu flora dan fauna, yang penting punya handphone. Nah ini duniamu sekarang. Mau lihat Afrika di sini, mau lihat apa aja di sini. Di sini inilah duniamu. Mau lihat tengu ada di sini. Tinggal buka, yang penting punya kuota. Mau lihat kucing Afrika ada, sampai kalau mau lihat bokong India ada di sini. Ini dunia anak baru. Bangsa kita yang dulu di zaman Basawu Galing, sekarang sudah ketemu perjuangannya di zaman seperti ini. Makanya banyak sekali kemudian semua berubah, percepatan yang luar biasa.
Dan bangsa ini kemudian melahirkan peradaban dan budaya baru. Sementara budaya yang lama pelan-pelan ya hilang dengan sendirinya. Budaya Melayu hilang. Dulu zaman generasi saya, generasi waktu Mbak Arzeti itu masih muda, itu ada ya Pak ya budaya Melayu. Dek, aku mencintaimu. Wah masih itu. Bikin surat cinta itu masih ada. Apalagi kalau berjauhan, aku merindukanmu. Entah kenapa malam hari ini begitu rindunya padamu. Sehingga setiap aku melihat bayang-bayang sesuatu, aku seperti melihat bayang-bayangmu. Perih kekasihku. Seperti kata penyair, kau tusuk di sana, berdarah di sini. Tapi kerinduanku malam hari ini bisa aku bayangkan. Karena apa? Karena aku yakin kau dan aku sedang duduk di bawah sinar rembulan yang sama. Dilipat-lipat, terus besoknya dimasukkan amplop, terus pergi ke kantor pos ngambil perangko, terus didilat, templekno. Sekarang nggak ada kayak gitu. Percepatan dunia luar biasa, nggak ada surat cinta. Kalau kangen tinggal foto, gitu aja. Kalimatnya juga nggak panjang, cuman mah gitu aja. Ini orang baru, dunia baru. Dunia serba transnasional. Tidak ada lagi ruang-ruang kursus. Tidak ada lagi kursus memasak. Sekarang semuanya tinggal tutorial di sini. Tutorial masak ulet ada di sini. Itu tutorial kepala kambing ada, semua di sini ada. Ini dunia baru. Orang pergi kemana-mana nggak perlu turun nanya orang. Semuanya tinggal Google Map itu. Tapi sehebat apapun kalian anak-anakku sekalian, sehebat apapun kita bisa berbahasa Inggris, kita tetap orang Indonesia. Ketika kita mau melewati perbatasan mesti ditanya pasportmu mana. Maka kemudian kadang orang lupa. Begitu bisa melihat Eropa, dia merasa seperti orang Eropa, lupa bangsanya. Nah itu bahaya dunia transnasional adalah lupa pada bangsa sendiri. Makanya jangan lupakan. Makanya orang-orang Cina misalnya, dia bertahan, orang-orang Amerika bertahan dengan membangun rasa cinta pada bangsa dan negaranya. Orang Amerika kalah sama orang Vietnam, bikin film Rambo 1-6. Orang Amerika kalah dengan orang Cina secara spiritual, dia bikin film American Shaolin, American Kung Fu. Kalah dengan orang Jepang, dia bikin film American Samurai, American Ninja. Lu itu caranya mereka. Bangsa orang Malaysia ribut antar anak bangsanya karena nggak mengerti makna perbedaan. Akhirnya diserahkan kembali Malaysia pada si Upin dan si Ipin. Anak-anak Malaysia diajarkan untuk mengerti bahwa hidup bersama di Malaysia harus ketemu dan bekerja sama dengan anak-anak India. Maka si Upin dan si Ipin dikenalkan dengan Jarjit. Orang Malaysia harus tahu bahwa dia harus bekerja sama dan hidup bersama dengan anak-anak Cina. Maka si Upin dan si Ipin kenalkan Mei Mei. Dia harus mengerti ada anak-anak Indonesia, maka diperkenalkan Susanti. Loh itu cara mereka. Makanya kalian anak-anak harus ingat bahwa kamu itu tetap orang Indonesia. Jangan lupa. Nah itu antar bangsa. Harus begitu diingatkan kembali. Maka jangan suka ribut. Orang Jepang dulu perang antara Tokugawa dan restorasi Meiji. Anak-anak muda nggak ngerti itu perang apa. Akhirnya dijelaskan oleh cara anak muda dengan bikin film Samurai X dengan tokohnya si Rurouni Kenshin. Itu cara ini Sawung Galeng ini mau coba dibikin lah film kartunnya gitu. Dulu kan orang saudara-saudara tua kita zamannya Rodruk RRI di Surabaya kan sudah bikin cerita-cerita Sawung Galeng, bikin cerita Joko Berek, Sarip Tambah Oso, Joko Sambang, bagaimana mereka melakukan perlawanan terhadap Belanda. Ini tugas pemerintah. Hidupkan kembali bagaimana membangun kekuatan bangsa dan negara. Itu kebanggaan pada bangsa dan negara mulai dibangun.
Jangan kemudian yang ada apa-apa jelek, punya merah putih jelek, punya tumpeng jelek, punya presiden jelek. Sekarang kan orang hobinya menjelek-jelekan bangsa sendiri. Jangan ikut-ikutan kamu dengan orang-orang gemblong kayak begitu. Kalau bukan kita yang mencintai bangsa dan negara, siapa lagi? Itu menyebut Jokowi, panggillah Pak Jokowi karena beliau adalah presiden. Kalau bukan kamu, siapa yang menghargai? Lurah panggil Pak Lurah, camat panggil Pak Camat, Cak Camat apa Cak Lurah. Jangan sebut namanya, itu bentuk penghargaan kita. Kalau kita menghargai, orang lain pasti akan menghargai. Kita punya apa-apa jelek semua, jelek-jelekin hobi. Punya Pancasila tohut, punya apa? Ini orang kalau deket saya pasti tak tempiling itu orang itu sudah. Punya merah putih jelek, padahal dulu pengen punya merah putih, banjir darah di Surabaya, pengen punya merah putih dok. Kami di Jawa Tengah pengen punya merah putih, dilarang Belanda, akhirnya merah putih kita kibarkan di atas rumah. Belanda curiga, maka tiang rumah kita kasih tebu. Masih curiga tiang rumah kita kasih kelapa, masih curiga tiang rumah kita kasih padi, masih curiga tiang rumah kita kasih pisang. Habis itu Belanda masih curiga, besok kita bawa makanan tumpeng ingkung makan di situ. Akhirnya Belanda nggak tahu ketika makanannya habis, padi mulai rontok, kelapa mulai rontok, tebu mulai mengering, pisang mulai rontok, yang tersisa tinggal merah putih. Loh, itu perlawanan dulu. Tapi arek Surabaya pancen gak wedi mati, suwek ngono ae, kesuwen suwek. Akhir terjadi perang 10 November gara-gara apa? Pengen punya merah putih. Dulu merah putih minta darah, minta nyawa. Sekarang merah putih hanya pengen minta begini tok. Iku alasane sing musyrik, sing bid'ah. Iki mesti zaman perang Mbah Buyute Bandar Dadu. Loh gitu, ini akan apa? Jelek semua. Apa-apa jelek. Nah terus siapa yang menghargai bangsa ini? Apa jelek, punya ini jelek. Oh apa coba yang lihat medsos itu, dijelek-jelekin semua, bikin hoak, bikin ini. Oh untung nggak ketemu saya tak culek gitu. Loh itu loh, apa-apa dilihat kuburan musyrik, lagi main akik musyrik. Loh apa to kagak apa musyrik, ingkung tumpeng musyrik, pon wage kliwon dosa. Loh ya apa, wong kita itu punyanya itu. Loh teleponku ucul. Nah kita bangga dengan itu gitu loh. Dan itu bangsa. Karena apa? Cepat atau lambat anak-anak kecil-kecil ini mulai sekolah, mulai pinter. Kira-kira 20 tahun lagi anak-anak ini udah mulai pinter. Kalau anak-anak yang sekolah ini pinter, akan bikin produksi-produksi dalam negeri. Nah kalau sudah produksi dalam negeri itu keluar dari anak-anak negeri, kalau kita tidak cinta pada bangsa ini sendiri, maka produk-produk itu nggak terbeli, karena kita akan mencintai produk orang lain. Agar produksi itu bisa kita beli, buatan anak negeri bisa kita beli, kita bangun rasa cinta pada bangsa dan negara. Kenapa orang Cina itu seneng sekali dengan produk Cina? Di Cina sana mau jelek kayak apapun itu, karena Cina bangun betul rasa kebanggaannya. Kenapa Cina nggak suka dengan produk dari Jepang? Karena apa? Cina bangun cerita bahwa Cina dulu dijajah oleh Jepang. Sampai lihat film-film Cina itu, mana pernah ada sejarah Jepang menang main kungfu dengan orang dengan orang Cina? Nggak pernah menang, kalah terus. Itu, dan film itu selalu ada lah. Dulu di sini kan Belanda selalu dihadirkan sebagai musuh orang Indonesia, Rudruk RRI gitu. Karena nggak ada. Orang Amerika itu agar mereka cinta pada bangsanya selalu dibikinkan film Indian, bahwa Indian itu gini. Sama dengan orang Australia, dia merampas tanahnya orang aborigin. Itu bikin film tentang bagaimana cara mereka membangun Australia tanpa orang aborigin. Kita ini lupa bahwa kita ini akan membangun bangsa, dan di tangan kita lah bangsa ini mau digerakkan kemana. Tapi tidak diciptakan rasa cinta pada bangsa dan negara.
Niki sapa? Lah sesuk pengajian ngene mulai Indonesia Raya. Wih itu langsung mulai ngaji Indonesia. Wis Indonesia Raya belum tadi? Ayo ngajak Indonesiamu. Kita bangun rasa cintanya gak awak dhewe sapa. Ayo perempuan satu ke sini, bak jadi gini-gini. Apa dirijen. Ayo sini satu. Ya. Ayo, monggo situ di depan. Cek dulu. Son ya. Son. Yo. Indonesia tanah airku, anak tumpah darahku. Di sanalah Indonesia bersatu. Hiduplah namaku, hidupkan negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Loh kayak gini diingetin kembali kita punya Indonesia. Karena kita malam hari ini bisa seperti ini karena kita punya negara yang aman. Suriah itu malam hari ini perang habis-habisan, nggak bisa mulutan kayak begini. Hanya karena apa? Bakas khilafah. Akhirnya mereka perang. Orang Iran Irak bakas Syiah Sunni, akhirnya perang sampai sekarang nggak selesai-selesai. Orang Afghanistan bakas jenggot sampai sekarang akhirnya perang tidak selesai. Untung di sini nggak pernah ikut-ikutan. Karena apa? Kita punya tradisi bagaimana agama itu terhubung dengan masyarakatnya, terhubung dengan bangsanya. Cinta Rasul terhubung dengan kehidupan pasar seperti ini. Dan kita punya kebiasaan. Orang-orang hebat di kalangan kita ini dikontrol. Orang yang paling nggak bisa dikontrol itu cuma satu. Siapa? Khotib. Khutbah Jumat itu nggak bisa dikontrol karena nggak boleh diinterupsi. Kalau orang pidato gini masih bisa dikontrol, dibilangnya kurang 5 menit kiai bisa. Tapi khotib itu yang khutbah itu orang nggak bisa dikontrol. Maka oleh santri biar khutbah itu nggak ngarang macam-macam, disuruh pegang teks sama bawa tongkat. Akhirnya begitu bawa teks sama tongkat gini ya nggak mungkin marah-marah bang itakullah gini. Tapi kalau tongkatnya hilang, teksnya nggak ada, pasti ngamuk-ngamuk gitu. Makanya kalau nggak ada masjidnya santri yang dipakai tongkat gini nggak ada. Makanya ketika kemarin ribut masjid yang ini itu rata-rata masjidnya memang nggak ada tongkatnya. Nah itu nenek moyang kita tahu, makanya kita bersahaja, ya kan? Ziarah kubur menjadi bagian dari kehidupan santri, akhirnya terbangun rasa cinta pada bangsa dan negara. Sholawatan melahirkan budaya ekonomi, budaya hidup bersama yang indah. Lagi ini aja
hilangkan. Makanya kalau hal seperti ini terus kita pupuk dan menjadi kegiatan-kegiatan santri, kegiatan kaum muslimin, fa insyaallah bangsa ini aman, fa insyaallah negara ini tentram. Loh itulah ya. Loh kayak gini kan indah, sampean selawatan di situ. Ada yang di belakang, ada yang di sini. Ini dari makanya alhamdulillah kita ini punya kiai-kiai yang open gitu kan untuk urusan seperti ini, yang mengajarkan kita bagaimana membawa agama ini menjadi sesuatu yang bisa membawa manusia dalam kebersamaan dan kerukunan. Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma iftah 'alaina fathal 'arifin. Hikmatika wansur 'alaina rahmatak wa dzakirna wa nasina wa ikram biridaka ya Allah bisyadrika ya Allah. Wa bi karamati awliyaka ya Allah. Ij'al auladana dzurriyyatina talamidana al-malil khair al ibadal qamasun qiyamah. Hasil jama maqasidana maqasiduna al-akhir wa rizqana halan tayyiban wa syan ya Allah. Biridaka ya Allah ighfir lana dzunubana baina ummatina masyayikhina alladziina sami'u bahasa wong galing ya Allah majim usuli maghfir lahum warhamhum wa'afi ma'anhum Allahumma takhrimna ajrahum wa la tamna ba'hum lana lahum Allahumma ja'al qabran mutamirradil jinan Allahumma ja'al qadrahum minna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa aqid rizma'inna irji ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati Allahumma ja'alna ummata sayyidina Muhammad Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad farrah ummata sayyidina Muhammad sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Turnuan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad